على محمد طب القلوب ودوائها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal aradin, mudabbiril khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-mab'uth rahmatan lil alamin, sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman waftah lana futuhal arifin وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para yang terhormat, para guru, para orang tua, para hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus oleh Ustaz Syukran bin Muhammad Syarbini yang telah membuka pengajian kita ini dengan salawat dan lain sebagainya. Kita berdoa sama-sama semoga dengan keberkahan majelis ta'lim kita ini segala hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni, dan yang sakit di antara kita segera diberikan kesembuhan serta diberkahi kehidupan kita sampai akhirat kelak, diwafatkan dalam husnul khatimah, masuk surganya Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, kita melanjutkan kembali pengajian dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang merupakan kumpulan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah rahmatal abrar. Sekarang kita beranjak ke hadis yang berikutnya, yaitu hadis dalam urutan yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis cukup panjang, jadi biasanya kan kita bacakan bersama karena juga mengingat waktu yang singkat. Saya juga ada urusan habis ngajar, jadi mohon maaf sebelumnya kalau nggak sholat isya di sini bersama. Saya buat sholat isya nanti di tempat tujuan. Iya. Biasanya kita baca bersama-sama, adapun kali ini cukup didengarkan dengan seksama apa yang hendak diberikan, ya, dituahkan oleh baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi hadithan yarwihi an masyaikhihi, ya, wa huwa al-hadits at-tasi' wal 'ishrun fi kitabih Al-Arba'in An-Nawawiyah, adama lana rahimahullah rahmatul abrar wa adama lana nafa' bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Qailan al-hadits at-tasi' wal 'ishrun عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت
Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara wa salatul rajuli min jawfil lail thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun thumma qala ala akhbiruka bi ra'sil amri wa 'umudihi wa dhirwati sanamihi qultu bala ya Rasulullah qala ra'sul amri al-islamu wa 'amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihad thumma qala ala akhbiruka bimilaki dhalika kullih qultu bala ya nabiyallah sallallahu alaihi wa ala alihi fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa alayka hadha qultu ya rasulullah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi faqala thaqilatka ummuka ya Mu'ad wa hal yakubbun nasa fin nar ala wujuhihim wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah mengeluarkan sebuah hadis yang diletakkan pada urutan yang ke-29. Semoga Allah rahmati beliau dan Allah berikan kita manfaat melalui ilmu-ilmu beliau yang kita rasakan manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Sebuah hadis dia riwayatkan dari para gurunya sampai kepada sahabat baginda Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Telah berlalu biografi singkat tentang sahabat baginda Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Qala Mu'adz berkata, qultu ya Rasulullah, saya pernah bertanya kepada Rasulullah, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, akhbirni bi'amalin, tolong beritakan kepada saya tentang amal yudkhilunil jannah, yang kiranya amal tersebut menjadi penyebab saya masuk surga, wa yuba'iduni minan nar, dan menjadi sebab dijauhkannya saya dari api neraka. Iya. Qala laqad sa'alta 'an 'azim. Di sini kata baginda Nabi, sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang sangat agung. Agung karena yang diminta oleh Mu'adz bin Jabal itu masuk surga tanpa hisab, tanpa siksaan sedikit pun. Ya, neraka apalagi. Ya, dijauhin dari neraka dan otomatis pendahuluannya. Iya, makanya Nabi bilang laqad sa'alta 'an 'azim, engkau bertanya tentang perkara yang agung, berat. Wa innahu la yasir, tapi kata baginda Nabi, tapi sesungguhnya dia mudah. Ala man yassarahu Allahu alaih, bagi mereka yang memang Allah mudahkan ke jalan itu, tentu dengan kesungguhannya dan ketulusan hatinya meminta sama Allah, seberat apapun pasti Allah kasih gampang. Ya. Kalau kita benar-benar mau merasa butuh sama Allah, ya, merasa ingin dibantu sama Allah, karena kita nggak merasa diri punya apa-apa. Jangan pernah merasa diri berprestasi sehebat apapun kita, karena semuanya ya tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Jadi caranya gimana? Minta sama Allah. Nah, minta sama Allah, terus bersungguh-sungguhlah ya melaksanakan apa yang menjadi harapan Anda dari Allah. Nanti Allah permudah semua sebab-sebabnya menuju hal tersebut. Ya.
Terus Nabi berkata begini, ta'budullah la tusyrik bihi syai'a. Kalau kita perhatikan ini simpel, ini rukun Islam. Tapi yang dimaksud rukun Islam ini rukun Islam yang benar-benar dibawakan secara paripurna, secara maksimal dan sempurna. Ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a. Sembahlah Allah, menjadi hambalah Anda di hadapan Allah. Nyatakanlah diri, siaplah untuk tegap di hadapan Allah sebagai pelayannya Allah. La tusyrik bihi syai'a, jangan mempersekutukannya sedikit pun. Di sini tingkat tingginya sampai tingkat riya, asyirkul khafi, tinggalin semuanya. Berat, bukan mudah. Kalau cuma menyatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ya, dan itu merupakan taufik dari Allah, alhamdulillah ada kemudahan. Tapi untuk menyempurnakan hal itu berat. Wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat dengan rupanya yang sempurna, dengan sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya. Otomatis syarat-syaratnya, rukunnya jangan sampai ada yang salah. Wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat dengan lapang dada, ya, dengan mengharapkan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tasum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, ya, dengan penuh keikhlasan. Wa tahujjul bait, dan haji jika mampu, itu pun juga dengan penuh kesadaran dan tahu akan hikmah dibalik disyariatkannya haji dan ritual-ritual lainnya yang sebelumnya. Summa qala, kemudian Nabi berkata. Nah, Nabi sekarang mau ngajarin bagaimana caranya supaya amalan kita akan rukun Islam ini sempurna. Karena perkara yang disebutkan itu kan wajib. Biasanya orang kalau udah perkara wajib, ya, yang namanya perkara wajib, yang penting kita kerjain, yang penting gugur dulu deh kewajibannya. Nah, akhirnya kadang-kadang maaf, kalau perkara itu wajib, ya, kita menjalaninya ingin buru-buru selesai. Akhirnya kita lupa bagaimana cara menyempurnakan amalan wajib tersebut. Ya enggak? Yang penting selesai deh. Kayak misalkan guru diminta untuk menyampaikan materi, ya, pokoknya tugas kamu, ya, dengan gaji sekian, target kamu harus selesaikan bab sekian, bab sekian, bab sekian selama 1 semester. Kalau seorang guru ini hanya menjalani kewajiban, ya, supaya nggak dibilang makan gaji buta, ya, dan dia nggak mengharapkan apa-apa dari muridnya, yang penting gue selesai urusan gue, ya, dia sampaikan, dia tetap masa bodoh. Tuh murid mau tidur, tuh murid mau ngerti mau kagak, bodoh, yang penting tugas gue selesai, kan begitu. Nah, begitu juga sholat, begitu juga puasa, begitu juga zakat dan lain sebagainya. Ada kemungkinan pelaksanaan kita akan rukun Islam tersebut sifatnya seperti guru tadi, ya enggak? Kita enggak menghayati hikmah dibalik disyariatkannya ritual-ritual keislaman tersebut sebagai bentuk kewajiban kepada kita. Nah, kita sholat, yang penting sholat aja deh, yang penting udah sholat deh, gua jadi nggak dosa, ya enggak? Tapi kita nggak merasakan efek kenikmatan dari sholat, juga efek sosialnya sholat. Tanha anil fahsya'i wal munkar, yang bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Itu efek sosial. Jadi ada efeknya, ada hikmahnya, ada manfaatnya. Itu semua nggak kita rasakan. Nah, Sayyidina Mu'adz tahu bahwa rukun Islam itu, ya, dengan izin Allah, dengan dasar rahmat Allah apabila dilakukan akan menjadi penyebab masuk surga. Ingat,
amal perbuatan tersebut bukan menjadi sabab tunggal masuknya surga. Sebab masuknya surga itu adalah rahmatnya Allah. Adapun pelaksanaan tersebut kita lakukan karena memang Allah suruh kita melaksanakannya. Habis itu kita mengharap sama Allah rahmat agar kita dimasukkan ke surga karena kita siap menjadi hambanya Allah. Iya. Nah, kemudian Nabi ingin mengajarkan bagaimana caranya supaya bagaimana melatih diri agar kita bisa melaksanakan rukun Islam itu secara sempurna. Kemudian Nabi bilang ini, "Tsumma qala." Kemudian, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah kamu saya kasih tunjuk jalan ke arah pintu-pintu kebaikan? Apa? Dibilang begini, "As-shaumu junnah." Puasa itu nanti secara rinci akan kita bahas. Ini lagi kita artikan, tapi secara global pesan hadis ini ya kita dapetin dulu. Nah, baru nanti kita rinci lafaz per lafaznya. Iya, kalau memang butuh dirinci. Kalau memang sudah ada kajiannya di kajian-kajian terdahulu kita lewatin. Iya. Terus as-shaumu junnah. Puasa itu merupakan penjagaan, perisai, ya, benteng yang kuat. Di sini Nabi ngasih hikmah. Ente puasa jangan asal puasa. Kalau bisa puasa jangan Ramadan doang. Latih diri Anda untuk melakukan puasa dengan mengharapkan mendapatkan apa? Perisai dari Allah Subhanahu wa taala. Menekan hawa nafsu supaya kita enggak mudah terombang-ambing, enggak labil, kita punya akhlak stabil, kita punya akhlak. Ya, disinggung sama orang nggak gampang marah, ya nggak. Ada kesalahan sedikit yang dilakukan oleh pegawai atau kan pelayan, nggak langsung marah. Hati kita tenang, jiwa kita stabil. Nah, itu cara melatihnya dengan puasa. Puasa bukan hanya puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa 3 hari di pertengahan bulan, di Ayyamul Bid, bahkan di awal bulan atau awal dan akhir bulan Ayyamus Sud, dan puasa Daud yang paling afdol nanti akan kita bahas tuh secara rinci. Ya, intinya puasa ini jalanin. Jadikan puasa itu apa? Kebutuhan kita untuk mendapatkan perisai. Lambat laun Anda akan sempurna melaksanakan puasa Ramadan antum. Yang rukun Islam tadi. Terus was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu manfaatnya bisa meredam atau enggak mematikan kobaran api kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Tuh, sedekah. Nah, di sini juga kita biar bisa tahu hikmahnya sedekah. Yang mana lambat laun kita akan bisa menyempurnakan zakat kita dalam rukun Islam. Sedekah di sini juga maknanya bukan hanya uang. Artinya di sini mau berbagi. Setelah kita atur diri kita, kita manage diri kita, kita kendalikan diri kita dengan puasa sehingga kita punya akhlak tabiat stabil, terus kita mau berbagi. Ya, ketika ego kita udah berkurang, pupus, di sini dilatih untuk berbagi. Nah, dengan berbagi ini kesalahan-kesalahan, ketergelinciran yang enggak luput manusia dari kesalahan dari perlakuan ini akan terhapus, ya, dengan ketulusan kita mau berbagi. Terus wasalatur rajuli min jawfil lail, dan sholat seseorang ya di waktu malam. Nah, ini juga untuk kualitas sholat. Jangan sholat hanya tujuannya ingin menggugurkan kewajiban, tapi kita mau sholat itu didirikan memang atas dasar kebutuhan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen munajat sama Allah, curhat sama Allah, ya, pengen mengharapkan bantuan, mengharapkan suplai kekuatan dari Allah, perhatiannya, ya,
Bagaimana caranya? Kita harus lakukan sholat dengan sukarela. Bagaimana melakukan sholat dengan sukarela? Lakukan sholat sunnah, terkhusus di waktu malam. Nah, kalau antum bisa lakukan ini, walaupun bukan berarti lakukan ini dulu baru berusaha terus untuk menyempurnakan yang wajib, sambil dibantu dengan perkara-perkara sunnah, lama-lama kewajiban itu menjadi sempurna. Kewajiban tersebut menjadi sempurna. Terus Nabi Muhammad habis bicara tentang sholatlah di waktu malam, di tengah malam, Nabi langsung membawakan ayat surat As-Sajdah ayat 16, ya, ayat 16 sampai 17. Nabi langsung bawa, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah, lihatlah mereka orang-orang soleh, mereka jauhkan, mereka singkirkan ya sisi tubuh mereka dari tempat tidur, di mana di situ di mana di waktu tersebut banyak sisi-sisi tubuh yang nempel ke tempat tidur, tapi dia jauhkan, maksudnya bangun malam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, ya, berdoa kepada Allah, yad'una Allah, beribadah kepada Allah, khaufan rabbahum khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan rasa harap cemas, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia menyedekahkan sebahagian dari apa yang dirizkikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, sungguh sejiwa manapun tidak akan pernah tahu apa yang memang disembunyikan dari perkara yang sebenarnya bisa membuat Allah senang, ya. Nggak tahu kita nggak boleh meremehkan yang namanya amal baik, karena bisa jadi amal yang remeh di mata kita itu malah menjadi penyebab kita masuk surga, ya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai bentuk balasan atas apa yang mereka amalkan. Nabi bawakan ayat tersebut. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil mal wa 'amudihi wa dirwati sanamihi, maukah engkau, ya, saya beritakan tentang apa? Modal dari segala urusan, ya, serta tiangnya dan puncak punuknya. Qultu, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Rasul amri al-Islam, modal utama itu adalah Islam. Islam di sini adalah agama yang kita peluk, tapi Islam yang hakiki yang kita peluk maksudnya apa? Berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyerahkan totalitas diri kita, zahir dan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah as-salat. Salat adalah tiangnya. Kalau kita laksanakan dengan baik hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan kita sama makhluk pun juga akan menjadi baik dengan sendirinya. Terus wadzirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak punuknya, zirwa as-sinam, sinam itu punuk onta, ibaratnya puncaknya lah, adalah al-jihad, ya, upaya maksimal. Baik itu jihad dalam hal ini adalah jihad berperang melawan kekafiran yang merajalela sebagai bentuk permusuhan yang terang-terangan, nah, tentunya dengan persyaratannya setelah komando dari pimpinan tertinggi dari Islam, ya, ataupun maksudnya al-jihad di sini upaya maksimal di dalam melawan hawa nafsu, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, artinya kalau antum adalah seorang muslim yang sejati, yang benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal,
terus antum adalah orang yang baik hubungannya dengan Allah, melaksanakan sholat dengan sempurna, terus anda adalah orang-orang yang kuat dan tegar di dalam berjuang, anda akan tuntaskan semua perkara sesulit apapun di hadapan anda. Tadi rukun Islam bagaimana biar sempurna? Ya, biar sempurna latihannya, ya kita harus melaksanakannya secara sukarela, sunnah-sunnah. Itu juga berat. Nah, bagaimana caranya? Harus ada keyakinan. Kita harus serahkan totalitas diri kita sama Allah. Kita bangun hubungan erat kita sama Allah, minta sama Allah, dan berupaya, berusaha maksimal lah. Siap keringetan, siap capek, siap banting tulang. Nah, itu baru kita bisa. Makanya Nabi bilang, "Sa'alta an 'azim." Engkau bertanya tentang perkara yang agung dan berat. Tsumma qala. Kemudian Nabi ngajarin lagi. Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Maukah kamu saya beritakan tentang satu perkara yang menjadi kendali dari itu semua yang di atas? Kendali utama Anda. Qultu bala ya Rasulullah, bala ya Nabi Allah. Tentu wahai Nabi Allah. Fa akhadha bilisani. Langsung Nabi ngambil ngejulurin lidahnya dan dipegang tuh lidah dan berkata, kuffa alaika hadza, tahan lidahmu ini. Tahan lidahmu ini. Jangan gunakan untuk perkara-perkara yang enggak kembali manfaatnya kepadamu. Apalagi menyakitin orang dengan lidah, atau salah ucap yang malah menghantarkan kepada kekufuran. Waliyadzubillah. Niat bercanda-bercanda, murtad gua nggak begitu. Astaghfirullahaladzim. Sumpah pakai murtad. Wah, bahaya tuh. Dulu dianggap remeh begitu. Murtad gua nggak kerjain. Wah, kalau bener-bener lo kerjain, murtad beneran lo. Jangan nih lidah nih jangan sembarangan. Jaga. Jangan bicara kecuali seperlunya. Ya, apalagi kalau lidah ini bisa nyakitin orang. Lidah ini dengan lidah satu bangsa bisa hancur cuman gara-gara satu lidah. Adu domba dari lidah. Semua perkara yang menghancurkan, meluluhlantahkan bangsa itu sumbernya dari lidah. Bahkan membinasakan diri kita adalah lidah. Lidah dijaga. Lidah tak bertulang, gampang dia, bergeraknya cepat. Ya, qultu ya Rasulullah. Kemudian saya berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi. Apakah kita ini bakal dibalas, disiksa cuman gara-gara kita ngomong atau mungkin salah, tergelincir dalam berbicara? Faqalat thaqilat ka ummuka ya Mu'ad. Sungguh menakjubkan dirimu wahai Mu'ad. Wa hal yakubbun nasa fin nar ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tahukah Anda, bukankah penyebab satu-satunya yang membuat manusia tersungkur, ya, wajahnya tersungkur dan hidungnya tersungkur di api neraka, kecuali adalah sebagai hasil dari apa yang dilakukan oleh lidahnya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, hadis dengan derajat hasanun sahih. Luar biasa, luar biasa. Jadi ujung-ujungnya dari perkara yang sulit, yang berat, kalau mau tahu kendali utamanya di mana? Lidah. Kita sudah berlalu hadis yang bunyinya apa? Apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara ukuran kebaikan Islamnya seseorang, ya, dilihat dari mana? Dilihat dari lidahnya, dari sikapnya. Dia meninggalkan perkara yang enggak berfaedah gak buat dia? Kalau dia meninggalkan perkara yang enggak berfaedah sama dia, sejauh itu dia melakukannya, sehebat itu pula keislamannya. Iya. Jadi
Itu sumbernya kehancuran, itu sumbernya dari lidah. Ya, kadang-kadang kita ngomongnya doang pinter. Gue mau sholat, ngomong-ngomong orang gue mau sholat, akhirnya kebablasan nggak sholat. Iya gak? Apa-apa kemarin kan kita udah dengar. Ya, diantaranya kalau mau melakukan segala sesuatu tuh jangan banyak ngomong. Kerjain dulu, hasilnya baru ngomong, bersyukur. Ini belum dikerjain udah cerita-cerita kemana-mana. Akhirnya kena mata, kena hasut, nggak berkah, akhirnya nggak jadi terlaksana. Kalau mengerjakan sesuatu, jalanin, jangan banyak ngomong, jalanin dulu. Iya, ini lidah bahaya. Ya, apalagi kalau lidah ini udah melampaui fungsinya, udah bisa menjadi penyebab kehancuran ya antar dua sejoli atau antar bangsa, ya wal'iyadzubillah, bahaya, dosanya amat sangat besar. Iya, jadi itu kiranya global hadis yang cukup panjang ini ya, yang merupakan pengajaran baginda Nabi Muhammad SAW terhadap sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal, saat Mu'adz bin Jabal bertanya kepadanya tentang amalan apa yang kiranya bisa menyebabkan saya masuk surga benar-benar sama sekali tanpa harus merasakan neraka dan mukaddimahnya, susah payahnya masuk neraka. Iya, dan itu perkara besar, tapi menariknya dimulai dari perkara besar ditutup dengan perkara yang selama ini kita anggap enteng. Lidah, perkara ya lidah, la ilah, paling lembek, paling lentur. Iya, ternyata itu yang bisa bikin kita sengsara secara besar-besaran. Wal'iyadzubillah. Saya kira sampai di situ dulu pengajian kita, ya. Iya, kira-kira 5 menit lagi atau 7 menit lagi azan. Ya, kita sudahkan, kita tutup dengan doa. Habis itu nggak lama lagi azan, masing-masing yang belum wudu, kalau bisa, kalau memang masih ada waktu, silahkan sholat sunnah qabliyah. Saya mau permisi, minta maaf, mohon redhonya, doakan biar saya selalu sehat, panjang umur, ya bisa menjalankan apa yang sudah saya berikan. Yang paling beban nih saya paling beban karena saya ngomong, saya ngerti. Kalau saya nggak lakuin, yang paling sengsara aneh. Makanya tolong bantu doa supaya Allah berikan taufik kepada saya dan saya bisa mengamalkan apa yang saya lakukan, apa yang saya ketahui, dan insya Allah kita juga semuanya mendapatkan taufik dari Allah sehingga apa yang kita dengarkan dari ilmu pengetahuan yang bermanfaat langsung bisa segera kita laksanakan dan diterima di sisi Allah, dan insya Allah dimasukkan surganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Setelah umur panjang penuh manfaat, ya amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawa'i